Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in wa ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak karyawan-karyawati Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia, dan juga pelanggan ataupun pengunjung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berucap syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini Allah telah memberikan kesempatan dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dan untuk beraktivitas pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberikan pengajaran kepada kita semua, yaitu yang berupa ketauhidan yang berdasar Al-Quran dan Sunnahnya. Semoga kita semua bisa memegang teguh dua hal tersebut sehingga tidak terjerumus pada jurang kesengsaraan. Ibu bapak karyawan PKU Muhammadiyah Cepu dan juga pengunjung rumah sakit, pendengar kajian Binroh PKU Muhammadiyah Cepu yang berbahagia. Sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa dunia ini tidaklah abadi. Akan ada kehidupan selanjutnya, yaitu alam akhirat, yang ditandai dengan hari kiamat sebagai akhir dari kehidupan dunia. Setelah itu akan ada hari perhitungan amal manusia dalam hidup di dunia. Seorang muslim yang cerdas tentunya akan mempersiapkan datangnya hari itu dengan sebaik-baiknya. Mereka akan melakukan banyak amalan kebajikan sebagai bekal menghadapi hari perhitungan. Karena bekal yang dibutuhkan menuju alam keabadian tidaklah sedikit, maka kita perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal yang akan kita bawa. Selagi kita masih ada kesempatan untuk hidup, kita harus melakukannya. Ketika sudah meninggal dunia, maka akan tertutup kesempatan untuk mencari tambahan pahala sebagai kebaikan yang menjadi bekal untuk di hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah telah memberikan banyak sekali contoh amalan-amalan yang berpahala besar. Contohnya jihad fisabilillah, sholat malam, menginfakkan sebagian besar hartanya untuk kepentingan umat Islam, dan lain sebagainya. Namun besarnya pahala yang diperoleh juga akan sebanding dengan beratnya suatu amalan yang dikerjakan. Mukmin yang belum terlalu kuat imannya akan merasa susah untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Untuk sampai pada tingkatan melakukan amalan yang besar, harus dimulai dari membiasakan mengamalkan amalan-amalan kecil terlebih dahulu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana mengatasi problematika seperti di atas? Setiap permasalahan tentunya ada solusi untuk mengatasinya. Berikut ini kami akan menjelaskan beberapa cara agar amalan-amalan kecil yang ringan mampu mendatangkan pahala yang besar. Hal ini tentu akan lebih mudah dalam memperbanyak tabungan amal kita. Yang pertama adalah mengiringi amal kecil dengan keimanan hati yang besar. Umar bin Khattab pernah berkata perihal Abu Bakar, seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, niscaya iman Abu Bakar lebih berat daripada iman mereka. Apa yang menjadikan seorang Abu Bakar lebih berat timbangannya dibanding manusia seluruh bumi? Tidak lain adalah karena keimanan yang begitu besar Abu Bakar dalam melakukan setiap amalan.
Pendapat Umar ini diperkuat oleh ucapan Bakar bin Abdillah Al-Muzani. Beliau mengatakan, tidaklah Abu Bakar mengungguli mereka dengan banyak sholat dan puasa, tetapi dengan sesuatu yang bersemayam di hatinya. Dengan keimanan yang besar, amalan yang kecil akan memiliki bobot yang besar. Kemudian yang kedua adalah melakukan amalan kecil secara terus-menerus. Amalan yang kecil akan mendatangkan pahala dan bobot nilai yang besar jika dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, kita hanya mampu berinfak 500 rupiah setiap harinya. Jika dilakukan terus-menerus secara rutin, istiqomah, maka akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah, walaupun di mata manusia terbilang kecil. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, lakukan secara terus-menerus amalan yang mampu kamu lakukan. Sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amalan yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga adalah melakukan amal yang kecil dalam keadaan sulit dan serba kekurangan. Dalam keadaan yang sedang kesusahan, orang akan cenderung pelit maupun enggan untuk melakukan sedekah. Namun siapa saja yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mengeluarkan harta untuk menolong orang yang kesusahan, maka ia akan diberikan pahala yang besar oleh Allah sebagai ganti atas amalan yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, afdolus sodaqoti juhdul mukil. Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seorang yang hanya memiliki sedikit. Hadis riwayat Abu Dawud. Ibu bapak jamaah kaum muslimin muslimat, pendengar kajian Binroh yang berbahagia, oleh sebab itu hendaknya kita mampu memanfaatkan situasi ketika sedang dihimpit kesusahan untuk mengumpulkan pahala besar dari amalan-amalan kecil. Karena pada dasarnya setiap keadaan dalam kehidupan, entah lapang maupun sempit, adalah bentuk ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji hambanya. Bapak Ibu pendengar kajian Binroh yang berbahagia, itulah sedikit uraian dari Binroh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu. Semoga memberikan motivasi kepada kita semua untuk selalu beramal baik, walaupun sedikit, walaupun kecil, namun kontinu, terus menerus, sehingga menjadi amal itu bernilai besar atau bernilai tinggi. Untuk itu marilah kita tingkatkan amalan-amalan kita selagi masih ada waktu untuk persiapan menghadapi perjalanan panjang menuju kampung akhirat. Semoga Allah selalu menguatkan hati kita dan meneguhkan di atas jalan kebenaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.